Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Ada yang paham nggak? Saat ini, kita generasi yang ada saat ini, kita mau nggak disalahin sama anak-anak cucu kita atau generasi kita selanjutnya bahwa kita adalah penyebab kerusakan lingkungan? Ada yang mau nggak? Nggak ada. Padahal kita ya loh yang merusak. Nah, dari itu supaya kita tidak kalau bahasa disumpahin ya, kalau supaya kita tidak disumpahin oleh generasi berikutnya, kita adalah harus berupaya bagaimana menanggulangi ancaman kerusakan lingkungan di bumi ini. Ada yang tahu caranya seperti apa? Ya. Reboisasi hutan, salah satu ibu menjawab. Ya. Itu ada salah satunya reboisasi hutan, penanaman hutan kembali untuk area yang lebih baik lagi. Jadi buat mengganti hutan yang di tebang ke atas sih. Salah satunya dengan daur ulang sampah, Bu, untuk menjadi nilai yang ekonomis bisa dijadikan mata pencarian juga. Terus juga adanya pengolahan limbah dari barang yang bisa didaur ulang juga. Betul sekali. Kita yang pertama tadi reboisasi atau penanaman kembali. Tujuannya apa? Tujuan dari reboisasi adalah konservasi air. Saat ini air di Kelurahan Kampung Melayu sebagian besar bisa digunakan atau tidak untuk minum? Masih ada yang bisa buat minum? Bapak Ibu ada yang masih minum pakai air tanahnya di Kampung Melayu? Bisa Jambi, Bu. Enggak ada ya? Bisa Jambi, bisa. Hah? Bisa Jambi, bisa tetap minum. Sudah diuji belum kelayakan minumnya? Tahun ini nggak tahu dulu. Kalau sebelum-sebelumnya itu langsung bisa minum. Bisa dikonsumsi maksudnya. Di RW berapa, Pak? 8. Jambi. Oh, di lingkungan RW 8. Mungkin ya, tetapi harus lolos uji dulu ya, uji kelayakan minum. Jadi sebagian besar, khususnya di Kelurahan Kampung Melayu memang sudah tercemar bakteri. Ada yang tahu namanya bakteri? E. coli. Penyebabnya apa? Itu ada siklus. Ibu hamil yang meminum air yang mengandung bakteri E. coli nantinya akan melahirkan apa? Anak-anak yang gizi buruk, ya. Ada yang stunting, ada yang mungkin penyakit-penyakit lain ya. Jadi tujuan konservasi air adalah pengawitan air, menyimpan air supaya generasi berikutnya nih, anaknya Mbak Cindy, nanti cucu-cucunya Bapak Ibu semua masih bisa memanfaatkan air. Sekarang hujan banyak atau enggak? Perubahan iklim kita bagaimana? Sudah tidak seimbang, sudah banyak kekeringan, ya. Hujannya sedikit kan? Sedangkan air yang disedot, sedangkan air yang dikonsumsi itu sangat berlebih, sehingga menyebabkan apa? Ada yang tahu? Menyebabkan apa? Jadi kenapa bisa permukaan air tanah? Struktur yang ada di dalam tanah itu terutama kan ada unsurnya nih, ada tanah, ada batuan, ada pasir, ada air ya. Nah, airnya saja sudah habis. Bagaimana tidak turun? Nah, kita merasakan iklim bagaimana sekarang? Iklimnya panas apa dingin? Panas. Mungkin 10 tahun yang lalu tidak terlalu panas. Kenapa? Kok bisa panas?
Yuk. Ada yang bisa jawab? Itu Bu, lapisan ozon banyak yang bocor terefek radiasi rokok. Ya betul. Kok jawab lagi? Polusi. Ya polusi. Siapa itu? Anak sekarang bukan? Anak sekarang bukan yang menyebabkan polusi? Yang sekarang kita Bu. Ya sekarang juga yang nambah. Makanya kalau yang bisa ya mengurangi polusi, bagaimana caranya? Menggunakan kendaraan umum, angkutan transportasi umum. Itu adalah salah satu upaya untuk bisa kita mengurangi polusi. Jadi 10 tahun yang lalu memang mungkin masih dingin cuacanya, gitu kan? Nah sekarang kita merasakan panas. Nah 10 tahun yang akan datang bisa lebih panas. Ternyata kemarin yang di IKN itu lintas garis Ekuador itu suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius. Panas sekali ya. Nah ini upaya-upaya kita untuk menyelamatkan lingkungan kita untuk generasi yang akan datang. Mungkin itu bisa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita memang ada kaitannya nih ya, bank sampah, mengurangi polusi ya, untuk maggot ya, budidaya maggot itu juga mengurangi limbah, karena limbah menyerap ke tanah ya kan, limbah menyerap ke tanah sehingga tanah juga airnya terkontaminasi dan tercemar. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti kita langsung di lapangan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.